Rancang depan. Gerak. Siap, gerak. Sebelum masuk lokal, coba bajunya dirapikan dulu semuanya. Rapi. Oke, jaket dibuka ya. Oke, kalau sudah rapi, silakan masuk satu-satu dari Salma. Oke, Anda sebelum belajar ketua kelas silakan pimpin doa dulu. Siapkan dan berdoa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Mari kita berdoa. Dengan berdoa tadi dan membaca Asmaul Husna, Anda akan lebih terbuka pikirannya dalam belajar, bisa menyimak materi pelajaran dengan baik, sehingga apa yang diharapkan hari ini itu bisa tercapai. Sebelum belajar ibu absen dulu ya. Akna Nabila, minggu kemarin kemana Akna? Sakit. Sekarang udah gimana kondisinya? Gimana kondisi pagi ini? Yang untuk belajar semuanya? Ya. Walaupun di tengah pandemi, cuaca tidak menentu, berharap semua tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, sehingga mudah-mudahan kita terhindar dari virus yang mewabah di Indonesia. Nah, pada kegiatan hari ini itu kita akan mempelajari KD 38. Yaitu menganalisis potensi usaha kecil dan menengah dan membuat rancangan usaha kecil menengah sesuai dengan potensi lingkungan. Nah, minggu lalu kita sudah bahas apa itu usaha kecil dan menengah. Masih ingat? Apa itu usaha kecil dan menengah? Oke, coba Mary, apa? Usaha yang jumlah tenaga kerjanya kecil. Nah, usaha yang jumlah tenaga kerjanya kecil. Kecilnya berapa tuh? 5 sampai 19 orang. Jadi kalau tenaga kerjanya hanya berjumlah 5 maksimal 19 orang, itu kategorinya adalah usaha kecil. Siapa lagi yang ingat? Apalagi pengertian usaha kecil itu? Nah, coba lihatlah. Usaha yang omsetnya tinggi, yaitu yang dapat juta dalam setahun. Nah, jadi omset atau hasil penjualan usaha itu pendapatannya adalah maksimal 600 juta setahun. Itu masih dikatakan usaha kecil. Coba lagi yang lain. Nah, coba Helma. Usaha yang Usaha kecil. Nah, sekarang kita masuk ke KD ini adalah kita akan menganalisis apa itu potensi usaha kecil. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah Anda akan bisa nanti mengidentifikasi potensi usaha kecil dan menengah. Jadi kita lihat lingkungan, apa sih yang bisa dibuat. Kemudian kita analisis. Sudah kita lihat-lihat, kita analisis. Kalau ini saya buat, kira-kira apa risikonya? Bagaimana peluangnya? Buat usaha. Nah, sekarang kita akan duduk berkelompok dalam rangka membicarakan
apa itu peluang usaha, apa usaha yang akan Anda kembangkan. Sebelum itu, Ibu akan memberikan angket kecil dulu. Oke, silakan dibagi. Diisi pilihan yang sesuai ya. Koper belakang. 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, masih ada yang belum mengumpulkan? Oke. Apa tadi yang kalian bilang? Perdagangan. Nah, Ibu menanyakan apa minat Ananda terhadap usaha, minat itu mana? Ada yang Ibu masih pilihan, ada perdagangan, ada jasa, ada pariwisata. Jadi tadi Ibu sudah buat dan hasilnya adalah ternyata si Suci minatnya kemana? Kita lihat sekarang. Oke, yang berminat pariwisata ada Egil, Willy, Noviati, Ayu, dan Bunga. Ada berlima orang yang berminat pariwisata. Kemudian ada Muhammad Fadil yang berminat perdagangan, Rati, Farel, Reynold, Ihsan, Lisa, Helma, Indah, Eko, Laila, Suci, Azra, Fajar, dan Wahdania. Kemudian yang berminat jasa Nur Hasna, Agna, Ihsan, Suci, Parjamet, Meli, Reza, dan Salma. Oke. Nah, sekarang berarti ada 8 orang yang berminat ke jasa. Nah, kita akan duduk berkelompok, Anda duduk berkelompok untuk membicarakan potensi usaha yang sesuai dengan minat Anda. Jadi pertama, Ibu bacakan dulu kelompoknya, nanti baru disusun lagunya ya. Pak Jamet, Mary, Reza, dan Salma satu kelompok. Suci, Muhammad Ihsan, Agna, dan Nur Hasnah satu kelompok. Bunga, Ayu, Noviati, Mili, dan Egil itu satu kelompok. Kemudian Wahdania, Fajar, Azra, Suci, Ramadhani 6 kelompok. Oke. Nah, silakan sekarang duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ini aja Bang. Nah, sekarang coba buat papan nama untuk nama kelompoknya di kertas lembar boleh besar. Ini kalau tidak dikasih aja. Oke, sekarang sudah terbentuk 6 kelompok. Ini kelompok jasa, pariwisata, kemudian jasa, perdagangan, dan belakang kelompok perdagangan. Jadi ada berapa kelompok perdagangan? 3 kelompok jasa, ada 2 pariwisata. Oke, jadi cocok ya. Kita siswa SMK Bisnis Manajemen ternyata memang berminat ke usaha perdagangan, berbisnis. Nah, oke. Nah, sekarang Ananda sudah duduk berkelompok. Ibu berharap kalian di dalam kelompok ini nantinya akan membicarakan apa produk yang akan kita buat, yang akan kita pasarkan, apa usahanya sesuai dengan bidang yang sudah kita pilih tadi. Misalnya, usaha perdagangan akan menjual oleh-oleh khas Tanah Datar. Berdasarkan apa kita membuat produk tadi? Berdasarkan potensi wilayah Tanah Datar. Kabupaten kita itu adalah kabupaten yang banyak potensi wilayahnya. Siapa tahu potensi Tanah Datar? Apa potensi wilayah kita? Wilayahnya enak. Kemudian lahan pertanian yang subur. Orangnya ramah-ramah. Objek wisata. Kemudian kalau pusatnya di sini, Pak. Nah, kemudian apa lagi?
usaha. Sekarang Ananda bersama-sama mendiskusikan. Dalam kegiatan diskusi kita harus saling menghargai. Hargai pendapat teman. Kalau teman berbicara kita dengarkan. Kemudian nanti pendapatnya ditampung semua. Baru kita ambil mana yang terbaik. Jadi, itu salah satu keterampilan sosial yang harus Ananda kuasai. Bagaimana cara berelasi dan bekerja sama. Bagaimana cara menghargai pendapat orang lain. Bagaimana cara berempati kepada orang lain. Nanti teman kalau mulai bicara tidak untuk itu, bukan seperti itu ya. Dengarkan teman yang bicara. Paham ya? Oke, sekarang untuk memancing apa kalian? Pikirannya, coba ibu sudah share di WA Group kelas 3 video tentang potensi usaha di Kabupaten Tanah Buka handphonenya, buka di WA Group kelas. Silakan dilihat video itu. Nanti setelah selesai baru berdiskusi. Sekarang semuanya sama-sama melihat video dulu. Silakan. Oke, anak-anak semua sudah selesai diskusinya? Sudah. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi mempresentasikan apa yang sudah kita diskusikan. Jadi itu salah satu kompetensi sosial juga, yaitu bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diputuskan. Dan Anda sudah putuskan, kami kelompok mau membuat usaha ini. Nanti kita bertanggung jawab menyampaikannya. Bertanggung jawab nanti kalau ada orang yang bertanya. Nah, silakan sekarang Ibu minta dari kelompok perdagangan dulu. Nah, silakan siapa yang mewakili? Oke, silakan yang lain dengarkan Laila ya. Kita dengarkan apa hasil diskusi kelompok perdagangan yang anggotanya dari mana dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perdagangan yang anggotanya Helma, Diana, Indah, Ratih, Eko, dan saya Leda Ramadhani akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Setelah berdiskusi, kelompok kami memutuskan untuk membuka usaha pisang sale karena bahan baku pembuatannya banyak terdapat di tanah datar dan juga bisa dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke tanah datar. Oke, terima kasih tepuk tangan. Oke, sekarang terakhir kita minta kepada kelompok pariwisata untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok pariwisata yang beranggotakan Miri Amelia Putih, Ayu Anisra, Guna Dinalestari, dan Eko. Oke, Ananda, berarti sudah tampil tadi semua kelompok. Senang sekali mendengarkannya. Dari kelompok perdagangan punya gambaran bahwa mereka akan menjual pisang sale. Latar belakangnya adalah pisang sale. Pisangnya itu banyak di Kabupaten Tanah Datar. Nah, itu sudah sesuai dengan potensi daerah. Dan itu akan bisa jadi oleh-oleh bagi wisatawan karena agak unik makanannya. Jadi Ibu senang sekali hari ini bahwa Ananda sudah bisa menganalisis peluang usaha. Sekarang gimana kira-kira perasaannya setelah belajar? Sangat happy. Sangat happy, oke, sangat senang. Kenapa senang? Ya, karena pelajarannya masuk kota. Karena pelajarannya masuk kota katanya, karena kita lakukan bersama-sama diskusi. Dalam diskusi gimana tadi? Senang, bertukar-tukar Kita bertukar. Teman gimana menanggapi pendapat kita? baik. Ada yang tidak mau dengan pendapat temannya tadi? Tidak ada. Semua mau mendengarkan. Berarti Ananda sudah menguasai kompetensi sosial berrelasi atau bekerja sama dalam kelompok. Alhamdulillah. Sementara kompetensi itu tetap dikembangkan selalu. Karena kita itu harus mampu
menghargai pendapat orang lain, berempati dengan orang lain. Oke, untuk minggu depan kegiatan pembelajaran kita adalah tadi merancang. Jadi yang tadi mau bikin pisang sale, produknya menjual pisang sale, silahkan dirancang. Apa saja kira-kira usaha biaya-biayanya, kemana pasarnya, siapa yang akan diajak bekerja sama dan sebagainya. Nah, itu yang akan kita lakukan pada minggu depan. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini tutup sampai di sini. Sama siapa lagi belajar setelah ini? Pak. Iya. Ya, seni budaya berarti ya. Ya. Oke, sebelum kita tutup, kita ucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat siang, Bu. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopriani, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Tanah Datar. Untuk menyelesaikan tugas aksi nyata modul 22, yaitu tentang penerapan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran, maka saya melaksanakan pembelajaran pada kelas 10 AKS 1 SMK Negeri 1 Batu Sangkar pada mata pelajaran ekonomi bisnis di KD 38 tentang menganalisis potensi usaha kecil dan menengah dan membuat rancangan usaha kecil menengah sesuai dengan potensi lingkungan. Pada saat menyusun rencana pembelajaran, saya berpikir akan menerapkan kompetensi sosial pengelolaan diri dengan membiasakan murid-murid untuk berbaris terlebih dahulu di depan kelas. Pada saat berbaris, mereka saya minta untuk merapikan diri, pakaian, dan juga menggunakan masker. Tujuannya adalah untuk melatih murid-murid agar mereka selalu menjaga kerapiannya dan juga selalu mematuhi protokol kesehatan pencegahan virus COVID-19. Di samping itu, saya juga berencana akan menerapkan kompetensi sosial emosional kesadaran diri dengan membiasakan murid-murid untuk membaca doa dan asmaul husna sebelum memulai pembelajaran. Tujuan saya melakukan menerapkan kompetensi sosial emosional ini adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan murid-murid saya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di kegiatan pembelajaran, saya merencanakan akan menggunakan metode diskusi kelompok dengan menerapkan kompetensi sosial emosional, keterampilan berelasi dan bekerja sama. Saya ingin melatih murid-murid saya untuk bisa bekerja sama dalam membahas rencana usaha yang akan mereka buat. Mereka akan bisa melihat potensi daerah yang ada potensi lingkungannya untuk menyusun rencana usaha. Ketika mereka berdiskusi, saya berharap mereka bisa berdiskusi dengan baik dalam suasana yang demokratis, saling menghargai dan mau mendengarkan pendapat teman-temannya. Saya berharap tidak ada murid yang bersikap ingin menang sendiri. Di akhir kegiatan diskusi, saya juga merencanakan akan meminta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Di mana pada kegiatan ini, saya berharap kompetensi sosial emosional pengambilan keputusan yang bertanggung jawab bisa muncul pada diri murid-murid saya. Mereka bisa menjawab apabila ada pertanyaan dari teman-teman kelompok lain dan mereka secara bersama-sama dan kompak untuk mempertanggungjawabkan apa hasil dari diskusi mereka tersebut dengan penuh kekompakan. Tidak ada yang ingin memonopoli maupun ingin menonjolkan diri sendiri, semuanya saling mendukung di antara sesama anggota kelompok. Saya sangat senang ketika melaksanakan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah semua berjalan lancar sesuai dengan rencana. Murid-murid terlihat nyaman dan menikmati proses pembelajaran. Mereka berdiskusi dengan penuh kekompakan. Tidak ada yang ingin memonopoli maupun ingin menonjolkan diri sendiri, semuanya saling mendukung di antara sesama anggota kelompok. Saya sangat senang ketika melaksanakan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah semua berjalan lancar sesuai dengan rencana. Murid-murid terlihat nyaman dan menikmati proses pembelajaran. Mereka berdiskusi dalam suasana yang demokratis, mereka sangat nyaman dan kemudian mereka juga saling menghargai pendapat teman-temannya. Mereka semua mau mendengarkan pendapat temannya, tidak ada yang ingin menang sendiri. Nah, ketika hanya saja karena keterbatasan waktu, ketika sesi menyampaikan hasil diskusi, ternyata tidak semua kelompok mendapat bagian dan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nah, ke depan mungkin saya akan melakukan pengelolaan waktu lebih baik lagi. Saya akan merencanakan lagi dan mengatur waktu PPM dengan lebih efektif sehingga semua anggota kelompok itu bisa tampil menyampaikan hasil diskusinya dan kelompok-kelompok yang lain itu juga bisa menanyakan hasil diskusi kelompok lain apabila mereka ragu.
Nah, dari hasil pembelajaran hari ini, saya melihat bahwa murid-murid saya itu sudah bisa merencanakan apa jenis usaha yang akan mereka kembangkan dengan melihat potensi daerah ataupun lingkungan tempat tinggal mereka. Mereka sudah bisa menyusun perencanaan usahanya, apa saja yang akan mereka gunakan, siapa-siapa saja yang akan mendukung, serta bagaimana cara mereka menyusun rencana usaha tersebut menjadi sebuah proposal usaha yang akan bisa mereka pakai dalam mengembangkan usaha. Kompetensi ini sangat penting bagi siswa saya di lulusan akuntansi, lulusan SMK kelompok bisnis manajemen yang memang dipersiapkan menjadi tenaga kerja yang bisa dipakai di perusahaan maupun menjadi wirausaha yang bisa mandiri dan membuka lapangan kerja sendiri. Saya berharap pembelajaran sosial emosional pengelolaan diri yang saya terapkan dalam bentuk berbaris sebelum masuk kelas, kemudian KSE kesadaran diri dalam bentuk berdoa dan membaca Asmaul Husna sebelum memulai pembelajaran, serta KSE pembelajaran berelasi dan bekerjasama dalam bentuk kegiatan diskusi kelompok dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah diambil dalam bentuk menyampaikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Itu dapat melatih murid-murid saya mempunyai kompetensi sosial emosional yang bisa mereka gunakan di kehidupan mereka nantinya, sehingga cita-cita kita yaitu menghasilkan insan yang memiliki kompetensi dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu bisa terwujud. Demikian mungkin refleksi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.